Koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama saat ini berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dika, apakah hari ini akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap Irman Gusman? Ya, hingga saat ini kami memang belum mendapatkan informasi terkait dengan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Irman Gusman dan juga dua tersangka lainnya yaitu Saferiandi Sutanto dan juga Memi istrinya. Namun dari pantauan kami sejak pagi sampai sore hari ini memang gedung KPK ini sepi dari kunjungan atau besuk baik itu dari keluarga Irman Gusman ataupun juga kolega dari Dewan Perwakilan Daerah. Memang jika kita mengacu pada kebiasaan ataupun juga peraturan yang ditetapkan di KPK ini bahwa untuk tersangka yang ditetapkan atau ditangkap melalui proses operasi tangkap tangan seperti yang terjadi pada Irman Gusman pada Sabtu dini hari kemarin memang tidak diperbolehkan untuk dijenguk setidaknya dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan tadi malam saya sempat berbincang dengan kuasa hukum dari keluarga Irman Gusman yaitu Tommy Singh yang sudah tiba di gedung KPK sejak Sabtu sore sampai malam hari ketika Irman Gusman keluar dengan menggunakan rompi oranye atau rompi tahanan. KPK menyebutkan bahwa pihaknya masih menimbang apakah akan dilakukan upaya hukum lain seperti pra-peradilan ataupun juga upaya hukum lain ataupun hanya akan mengikuti saja proses yang akan ditetapkan oleh penyidik KPK terhadap ketua DPD 2 periode yang terkait kasus suap importasi gula dengan besaran yang tidak cukup besar sebenarnya itu 100 juta rupiah. Dan uang atau duit 100 juta rupiah ini diduga diberikan oleh pengusaha Saferiandi Sutanto agar Irman Gusman memberikan rekomendasi kepada Perum Bulog agar CV Semesta Berjaya atau yang dipimpin oleh Sutanto ini diberikan jatah kuota impor di tahun 2016 untuk wilayah Sumatera Barat begitu. Dan ini meskipun rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan secara legal formal sebenarnya tidak ada kapasitas dari Irman Gusman ataupun juga lembaganya DPD untuk memberikan rekomendasi kepada Perum Bulog untuk daerah tertentu diberikan jatah importasi gula. Namun ketua KPK dan juga pimpinan KPK yang lain pada kemarin menyatakan bahwa besar kemungkinan pengaruh dari Irman Gusman yang dikenal sebagai politisi senior, ketua DPD 2 periode, salah satu inisiator juga dari Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mempengaruhi pihak lain. Saya tadi mendapatkan konfirmasi melalui pesan singkat dari Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif bahwa rekomendasi tersebut disampaikan secara lisan melalui sambungan telepon. Namun tidak jelas kapan itu dilakukan rekomendasinya dan siapa pejabat yang menerima rekomendasi tersebut. Karena dari yang dikutip dari cnnindonesia.com juga bahwa PT atau Perum Bulog sendiri tidak mengakui adanya rekomendasi lisan dari Irman Gusman terkait dengan importasi gula untuk wilayah Sumatera Barat yang menjadi daerah dapil dari Irman Gusman sendiri, Eva. Ya Mahardika, kalau kemudian tidak ada agenda pemeriksaan terhadap para tersangka, bagaimana aktivitas KPK, apa saja yang ditindaklanjuti hari ini? Adakah juga pihak-pihak yang kemudian datang untuk menemui ketua DPD ataupun juga tersangka lain? Ya, sampai sore hari ini memang belum ada tampak aktivitas dari penyidik KPK ataupun juga staf di KPK yang lain. Tadi saya sempat meminta konfirmasi pada Yuyu Andriati yang merupakan pelaksana tugas dari Biro Humas KPK. Saya menanyakan apakah pada hari ini ada aktivitas seperti penggeledahan atau juga pemeriksaan lanjutan. Ini memang belum bisa dikonfirmasi ada aktivitas atau tidak. Dan Yuyu hanya menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menghubungi penyidik dari KPK sampai sore hari ini. Eva. Baik, kalau kemudian tadi Anda katakan tidak ada korelasi yang begitu jelas dengan rekomendasi Irman Gusman terhadap dugaan suap kuota impor gula Sumatera Barat atau adanya kuota impor gula Sumatera Barat, apakah ini kemungkinan akan menimbulkan adanya tersangka tambahan terkait kasus ini, Mahardika? Ya, memang terkait dengan tersangka tambahan, sampai hari ini KPK baru menetapkan 4 orang tersangka di luar 3 orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan yaitu Irman Gusman, Saferiandi Sutanto dan juga istrinya Memi. Ada satu tersangka lagi yang ditetapkan yaitu seorang jaksa penuntut umum di lingkungan Pengadilan Negeri Padang yang berinisial FZL. Kami mengkonfirmasi jaksa bersangkutan adalah bernama Ferizal yang menangani kasus dari yang
yang terjerat juga yaitu dari Sutanto juga yang merupakan kasus distribusi gula non SNI yang tengah digarap di Pengadilan Negeri Padang. Kasus ini adalah kasus suap yang diterima oleh jaksa tersebut atau Ferizal sebesar 365 juta rupiah dari Sutanto. Diduga kuat ini berkaitan untuk pengurusan perkara yang tengah menjerat atau tengah dihadapi oleh Saferiandi Sutanto begitu. Memang ini ada dua perkara yang berlainan tapi ada satu benang merah yang sama. Bahkan dikatakan oleh pimpinan KPK bahwa penangkapan atau operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Irman Gusman sendiri adalah pengembangan dari penyelidikan terhadap suap yang diterima oleh jaksa penuntut umum Ferizal dari Saferiandi Sutanto. Apakah nanti akan ada tersangka tambahan lagi dalam kasus suap ini? Memang belum ada informasi lebih lanjut dan kami masih akan terus mencari tahu apakah nanti akan ada tersangka tambahan atau siapa saja pihak-pihak yang nanti akan diperiksa. Besar kemungkinan bahwa waktu kunjungan ataupun juga pemeriksaan lanjutan ini akan kembali dimulai pada hari Senin esok. Eva. Baiklah, terima kasih Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.